Sakip, Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2019. Sakip atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Oleh sebab itu, penerapan Sakip menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerjanya. Arahan dan dorongan Paman Birin kepada setiap kepala SKPD agar melakukan reformasi birokrasi melalui penerapan Sakip direspon dengan cepat oleh Dr. Andes Hermansa selaku Kepala Dinas, khususnya dengan melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan penerapan Sakip di instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan adalah dinas yang bertugas untuk fungsi urusan kepemudaan dan keolahragaan. Berperan pada misi ketiga kepala daerah, yaitu memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal dan dengan tujuan pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan sasaran meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan indikator kinerjanya itu Indeks Pembangunan Pemuda dan Presentasi Pemuda Mandiri. Yang kedua, meningkatkan budaya olahraga di masyarakat dengan sasaran meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, dan indikator kinerjanya yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga, jumlah medali yang diraih di PON. Pada tahun 2019 yang lalu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan telah berupaya penuh agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dari misi ketiga kepala daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang berkaitan langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Yang pertama, presentasi pemuda mandiri. Alhamdulillah pada tahun 2019 tercapai sebesar 22,72%, di mana indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pemuda yang berwirausaha yang berpenghasilan rata-rata di atas upah minimum provinsi. Dari sebanyak 40 pemuda yang aktif berwirausaha, setelah diberikan pelatihan kewirausahaan dan 13 diantaranya mendapatkan bantuan berupa modal usaha, dan hanya terdapat 10 kelompok usaha yang berpenghasilan rata-rata di atas upah minimum provinsi. Melihat dari permasalahan ini, tindak lanjut ke depannya, Dispora Provinsi akan meningkatkan pelatihan-pelatihan kewirausahaan terhadap pemuda, serta menambah jumlah kelompok usaha yang akan mendapatkan bantuan modal usaha agar ke depannya diharapkan dapat membantu para pemuda untuk berusaha secara mandiri. Selain itu juga dengan meningkatkan jumlah pemuda yang berwirausaha dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Selatan alhamdulillah selalu mengalami kenaikan angka jika dilihat dari trennya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Di mana pada tahun 2017 telah tercapai angka 45,83 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,5 menjadi 46,33. Selanjutnya mengalami peningkatan lagi sebesar 1,0 menjadi 47,33. Berdasarkan perhitungan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik beserta dengan Bappenas dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, pada buku yang diterbitkan pada tahun 2019, Kalsel memperoleh nilai IPP sebesar 47,33 atau secara nasional menempati posisi ke-29 dari 34 provinsi. Meskipun demikian, jika dilihat dari perbandingan antar regional Kalimantan lainnya, Kalimantan Selatan masih berada posisi yang rendah, yang karena secara nasional masih belum bisa
mendapatkan nilai target secara nasional. Sehingga kedepannya yang menjadi fokus kegiatan tahun selanjutnya adalah untuk meningkatkan penilaian pada domain yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu bagaimana agar lapangan dan kesempatan kerja melalui program kewirausahaan pemuda serta partisipasi kepemimpinan melalui peningkatan peran pemuda dalam pembangunan seperti pelaksanaan kegiatan sarjana pemuda penggerak pembangunan. Kemudian pelaksanaan latihan kepemimpinan kepemudaan, pelatihan kepeloporan pemuda daerah, kemudian pelatihan manajemen dakwah bagi pemuda remaja masjid serta pondok pesantren. Selain itu juga meski secara tidak langsung menjadi domain tersebut di atas, Dispora Provinsi Kalsel pada tahun 2021 nanti akan melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan pencegahan pelaksanaan nafsa dengan target sasarannya itu pemuda usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Ketiga, presentasi masyarakat dalam berolahraga. Sama halnya indeks pembangunan pemuda, indikator presentasi masyarakat berolahraga Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tercatat di mana pada tahun 2017 capaiannya yaitu 24,54% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 28,00%. Selanjutnya mengalami peningkatan lagi sebesar menjadi 35,31% pada tahun 2019 ini. Selain itu, secara regional pun Kalimantan Selatan berada di posisi ketiga setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dan berada di atas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sedangkan secara nasional, Kalsel berada di posisi ke-14 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Adanya peningkatan ini tentu bisa dirasakan dan dilihat dari besarnya minat masyarakat dalam berolahraga, khususnya di kota-kota besar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Seperti banyaknya masyarakat yang secara mandiri berolahraga pada hari Car Free Day yang dilaksanakan baik itu di alun-alun kabupaten kota masing-masing, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana sangat mudah menemui masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga secara mandiri seperti kegiatan goes maupun kegiatan jogging. Besarnya dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membina olahraga dalam bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan olahraga massal juga mengalami daya tarik masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh beberapa penghargaan di bidang olahraga. Yang pertama, penghargaan Tokoh Peduli Olahraga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Paman Birin, dengan kategori sebagai Pembina Olahraga Terbaik. Kemudian pada tahun 2019 juga penghargaan Golden Award dari Siwo PWI Pusat sebagai Gubernur Peduli Olahraga. Kemudian kita juga pada saat Haornas, Hari Olahraga Nasional, kita lakukan pemecahan rekor muri karate yang dimana diikuti hampir 6.000 karateka di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jumlah medali yang diraih di PON. Pencapaian indikator jumlah medali yang diraih di PON masih sama dengan capaian tahun 2016, yaitu sebanyak 37 medali. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan PON dilakukan 4 tahun sekali, sehingga karena adanya pandemi COVID-19 yang dijadwalkan pada tahun 2020 dimundur ke tahun 2021 dengan tempat di Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Beberapa persiapan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat matang. Dimulai dari pembinaan atlet wasaka, kemudian pelaksanaan training center, dan partisipasi atlet pada kejuaraan nasional
baik itu di luar daerah maupun dalam daerah, di mana Kalsel menjadi tuan rumah seperti kejuaraan nasional Kempo yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Akan tetapi karena pandemi COVID-19, ada penjadwalan ulang dari kegiatan PON sehingga target untuk jumlah medali PON kemungkinan tidak dapat tercapai. Yang telah ditetapkan yaitu 50 medali. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan memperbaiki sakit terkait indikator jumlah medali yang diraih di PON menjadi jumlah medali pada event olahraga tingkat nasional. Sebagaimana diketahui, perolehan medali di tingkat nasional Kalsel selalu mengalami peningkatan, baik di tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, di mana pada tahun 2017 dapat dilihat Kalsel dapat memperoleh 31 medali. Kemudian pada tahun 2018 dapat memperoleh 48 medali. Dan selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 62 medali dengan rincian yang pertama. Pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, kita memperoleh 14 medali, yaitu 4 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Kemudian pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, Pomnas, kita memperoleh 12 medali, 2 emas, dan 10 perak. Kemudian pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional, Paperpenas, kita memperoleh 31 medali, yaitu 9 emas, 16 perak, 6 perunggu, dan terakhir pada Pekan Olahraga Nasional Korfi, kita memperoleh 5 medali, 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kami sudah lakukan pembinaan keolahragaan dan kepemudaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa semakin meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.